Baik, baik, baik. Saya Willy Wijaya. Pada saat ini saya akan melakukan presentasi UAS Mobile Computing dengan mereview jurnal yang berjudul Analisa Data Mining menggunakan algoritma a priori dan algoritma iklet di PT Astra International BMW Semarang dengan penulis Dimas Bayu Wardana dan Sulastri. Dan saya sendiri Willy Wijaya dengan NIM 2021 230046. Baik, pada halaman yang pertama terdapat latar belakang, dapat latar belakang yang pertama yang melatar belakangi jurnal ini. Yang pertama terdapat poin yang pertama itu PT Astra International BMW Semarang memiliki data transaksi penjualan produk otomotif yang sangat besar setiap hari begitu. Jadi di PT Astra International BMW Semarang ini merupakan salah satu dealer otomotif terkemuka di Indonesia yang setiap harinya itu mencatat volume data transaksi yang penjualannya itu besar gitu. Jadi dalam satu hari itu terdapat ribuan transaksi yang mencakup berbagai produk, mulai dari kendaraan baru, suku cadang, hingga aksesoris tambahan. Data ini tidak hanya sekedar angka, tetapi merupakan sumber informasi yang sangat berharga yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang perilaku dan preferensi konsumen. Dan yang poin kedua, data transaksi memiliki potensi untuk dianalisis agar perusahaan memahami pola pembelian konsumen dan menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran gitu. Jadi dengan melakukan analisis data transaksi ini, perusahaan memiliki potensi untuk memahami pola pembeliannya. Karena kan data mining itu tujuan utamanya juga mencari pola pembelian ya. Jadi eh kita tuh dapat memahami pola pembelian konsumen yang baik, misalnya dengan mengetahui produk apa yang sering dibeli bersamaan, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan penjualan, tetapi juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menawarkan produk yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan poin yang ketiga, riset ini bertujuan untuk menentukan pola keterkaitan antar produk menggunakan algoritma data mining, yaitu a priori dan iklat, agar strategi penjualan dan penataan showroom lebih efektif. Jadi di poin ketiga ini, riset ini tuh memiliki tujuan untuk menentukan pola keterkaitan antar produknya menggunakan algoritma data mining, yaitu yang a priori dan iklat. Algoritma a priori yang dikenal dengan kemampuan dalam menentukan frequent item set akan membantu mengidentifikasi produk-produk yang sering dibeli bersamaan. Sementara itu, iklat yang lebih efisien dalam menangani dataset yang besar akan memberikan kecepatan dan akurasi dalam menganalisis gitu. Jadi
Kita tuh juga eh, menghitung akurasi dari waktu eksekusinya gitu. Jadi waktu eksekusi dalam memuat datanya itu juga termasuk hal yang penting gitu. Jadi kalau semakin cepat ya semakin bagus gitu. Nah, untuk slide selanjutnya itu adalah teknologi atau istilah penting. Jadi yang pertama ada algoritma a priori. Nah, algoritma a priori itu memiliki metode association rule mining berbasis prinsip a priori. Jika item set frekuen, maka subsetnya juga frekuen. Jadi, algoritma a priori ini merupakan algoritma yang metode digunakan dalam data mining yang berfungsi untuk menentukan pola keterkaitan antar item dalam dataset. Prinsip dasar dari algoritma a priori ini adalah menganggap jika suatu item set dianggap sering muncul dalam transaksi, maka semua subset dari item set tersebut juga akan sering muncul. Ini dikenal sebagai prinsip a priori. Jadi, a priori itu bekerja dengan cara menghitung frequent item set, yaitu kombinasi item yang muncul bersama dalam transaksi dengan frekuensi yang cukup tinggi. Selain itu, algoritma ini juga menghasilkan rules yang diukur dengan dua metrik utama, yaitu support and confident. Jadi untuk support itu mengukur seberapa sering item set muncul dalam dataset. Misalnya jika 30 hari dari 100 transaksi mencakup item A dan B, maka support untuk A dan B adalah 30%. Confidence mengukur seberapa besar jika kemungkinan item Y dibeli jika item X sudah dibeli. Jadi eh, ada kata jikanya gitu. Jadi ada dua item lah. Jika 20 dari 30 transaksi yang membeli item A juga membeli item B, maka confident untuk aturan A dan B adalah 66,67%. Dan selanjutnya untuk algoritma iklat. Jadi algoritma iklat ini association rule mining berbasis intersect TID list. Jadi kalau yang iklat ini emang dia database-nya itu vertikal gitu. Jadi vertikal data format untuk menentukan frequent item set dan lebih efisien dalam komputasi dataset besar dibanding a priori. Jadi a priori itu kalau dibanding sama iklat, dia tuh memuat datasetnya agak lebih kecil dibanding iklat. Jadi algoritma iklat ini juga termasuk association rule mining, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Eklat menggunakan metode intersect TID list dalam format data vertikal untuk menentukan frequent item set. Dan keunggulan utama dari eklat ini adalah yang tadi saya sebutkan, dapat memuat data yang besar. Dan juga eklat dapat melakukan operasi intersect pada ID transaksi dengan lebih cepat. Jadi waktu eksekusi juga lebih cepat gitu. Sehingga mengurangi waktu komputasi secara signifikan dibanding dengan a priori. Hal ini sangat penting ketika kita berhadapan dengan volume data yang besar, seperti yang dimiliki oleh PT Astra International BMW Semarang. Dan poin yang ketiga ini terdapat association rule mining. Jadi association rule mining ini adalah teknik data mining untuk menentukan hubungan antar item dalam dataset transaksi atau market based analysis. Jadi untuk yang poin ketiga ini
Teknik ini menggunakan bagian dari data mining yang bertujuan untuk menentukan hubungan atau pola antar item dalam dataset transaksi. Salah satu aplikasi paling umum dari teknik ini adalah market basket analysis, di mana retailer dapat menganalisis pola pembelian konsumen untuk memahami produk apa yang sering dibeli bersamaan dengan menggunakan association through mining. Perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk cross-selling dan upselling, serta merancang promosi yang lebih menarik dan relevan bagi pelanggan. Misalnya, jika analisis bertujuan menunjukkan bahwa pelanggan yang membeli mobil tertentu juga cenderung membeli aksesoris tertentu, gitu. Jadi perusahaan dapat menawarkan paket bundling untuk menarik dan juga meningkatkan penjualannya. Nah, slide ketiga ini terdapat permasalahan riset. Poin yang pertama, bagaimana menemukan pola pembelian konsumen atau frequent item set pada data transaksi BMW Semarang secara efektif. Jadi, pernyataan yang pertama ini eh, atau yang kita sebut sebagai pencarian frequent item set pada data transaksi yang dimiliki oleh BMW Semarang. Data transaksinya memang cukup besar, bukan cukup lagi, maka bahkan udah sangat besar dan kompleks, mencakup berbagai jenis produk dan layanan yang ditawarkan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan metode yang tepat untuk menganalisis data ini. Jadi perlu diidentifikasi kombinasi produk yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Misalnya, apakah pelanggan yang membeli mobil SUV juga cenderung membeli aksesoris tertentu seperti karpet, mobil, atau sistem audio premium? Dengan menentukan pola ini, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan relevan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana melakukan analisis ini secara efisien, mengingat volume data yang besar dan beragam. Oleh karena itu, digunakanlah data mining, yaitu a priori dan ECLAD, untuk membantu dalam menentukan pola-pola ini. Dan poin yang kedua itu, bagaimana algoritma yang lebih efisien dan akurat antara a priori dan ECLAD. Jadi pernyataan yang kedua ini untuk sebagai pembanding, ya, pembanding untuk analisis yang paling sesuai. Jadi dari tujuan riset ini juga agar mengetahui algoritma mana yang lebih efisien dan akurat. Meskipun kedua algoritma ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan frequent item set, mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam melakukan analisis. A priori, meskipun sudah terbukti efektif, seringkali membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama, terutama pada dataset yang besar. Di sisi lain, ECLAD menawarkan efisiensi yang lebih baik dalam hal waktu komputasi, tetapi perlu juga dipastikan bahwa akurasi hasil yang diperoleh juga tetap tinggi. Dengan membandingkan kedua algoritma ini, dapat diharapkan memberikan rekomendasi yang jelas tentang metode mana yang lebih optimal untuk digunakan dalam konteks data transaksi di BMW Semarang. Dan yang poin ketiga, bagaimana hasil analisis dapat diimplementasikan untuk meningkatkan strategi penjualan dan layanan pelanggan. Jadi untuk pernyataan yang terakhir ini, setelah berhasil menemukan pola pembelian dan menentukan algoritma yang paling efisien, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan temuan tersebut menjadi tindakan nyata, jadi langsung dieksekusi. Misalnya jika analisis menunjukkan bahwa pelanggan yang membeli mobil tertentu juga cenderung membeli aksesoris tertentu, perusahaan dapat merancang paket bundling yang menarik untuk meningkatkan penjualan. Selain itu, hasil analisis ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memahami
preferensi dan perilaku pembelian konsumen. Perusahaan dapat menawarkan promosi yang lebih relevan dan personal, serta meningkatkan layanan purna jual. Misalnya, jika pelanggan sering membeli suku cadang tertentu, perusahaan dapat meningkatkan mereka untuk melakukan pembelian ulang atau menawarkan diskon khusus. Dengan demikian, implementasi hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penjualan dan kepuasan pelanggan, serta mendukung pertumbuhan bisnis PT Astra International BMW Semarang secara keseluruhan. Nah, ini untuk kontribusi utama riset. Poin yang pertama itu membandingkan performa algoritma a priori dan ECLAD pada dataset transaksi PT Astra BMW Semarang. Salah satu kontribusi utama dari riset ini adalah yang poin pertama yaitu membandingkan kedua algoritma ini. Pada dataset transaksi yang dimiliki oleh PT Astra BMW Semarang, dengan melakukan perbandingan ini dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing algoritma dalam konteks data yang spesifik. Jadi analisa berbagai metrik seperti waktu komputasi, jumlah frekuent item set yang dihasilkan, serta akurasi dari aturan yang ditemukan. Hasil dari perbandingan ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan dan dapat memilih algoritma yang paling sesuai untuk analisis data di masa depan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi tim data dan manajemen dalam pengambilan keputusan terkait metode analisis yang akan digunakan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengolahan datanya. Dan untuk poin yang kedua, memberikan insight pola pembelian konsumen yang dapat digunakan untuk strategi bundling dan layout showroom-nya gitu. Jadi dengan menganalisis data transaksi di penelitian ini berhasil mengidentifikasi kombinasi produk yang sering dibeli bersamaan oleh customer. Informasi ini sangat berharga untuk merancang strategi bundling produk yang lebih efektif. Misalnya, jika analisis menunjukkan bahwa pelanggan yang membeli mobil SUV juga cenderung membeli aksesoris tertentu, perusahaan dapat menawarkan paket bundling yang menarik, seperti diskon untuk aksesoris ketika membeli mobil. Selain itu, hasil analisis ini juga dapat digunakan untuk merancang layout showroom yang lebih optimal dengan menempatkan produk yang sering dibeli bersamaan dalam satu area. Perusahaan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendorong penjualan tambahan, misalnya menempatkan aksesoris di dekat kendaraan yang relevan, jadi dapat menarik perhatian pelanggan untuk mendorong mereka untuk melakukan pembelian impulsif. Dan yang poin ketiga, memberikan rekomendasi algoritma yang paling optimal dan efisien untuk perusahaan otomotif dalam melakukan market basket analysis. Kontribusi yang terakhir ini dari riset ini adalah memberikan rekomendasi gitu. Jadi setelah melakukan analisis mendalam dan perbandingan antara a priori dan ECLAD, dapat disimpulkan bahwa algoritma mana yang lebih sesuai untuk digunakan dalam konteks data transaksi di PT Astra BMW Semarang. Rekomendasi ini didasarkan pada hasil evaluasi yang menunjukkan kelebihan masing-masing algoritma dalam hal efisiensi, waktu, dan akurasi hasil. Dengan memberikan rekomendasi ini, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengimplementasikan analisis data yang lebih efektif di masa yang akan datang. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman perusahaan tentang perilaku konsumen, tetapi juga akan mendukung pengambilan yang lebih baik dalam strategi marketing atau pemasaran dan penjualannya.
Nah, ini masuk ke metode pemecahan masalah, yaitu yang pertama data collecting, data collection, mengambil data transaksi penjualan produk BMW Semarang. Yang kedua, pre-processing, membersihkan dan memformat data untuk analisis. Yang ketiga, implementasi algoritma, yaitu a priori dan ECLAC. Yang terakhir adalah evaluasi hasil, membandingkan output frequent item set, nilai support dan confident, dan waktu komputasi dari kedua algoritma ini gitu. Jadi langkah terakhir dalam metodologi ini adalah evaluasi hasil. Setelah menerapkan kedua algoritma, kemudian dibandingkan outputnya yang dihasilkan yang mencakup frequent item set. Jadi dari frequent item set itu bisa menganalisis jumlah dan jenis frequent yang ditemukan oleh masing-masing algoritma. Ini memberikan wawasan tentang pola pembelian dan yang teridentifikasi gitu. Dan untuk nilai support dan confidence-nya juga dapat dibandingkan nilainya gitu dari aturan yang dihasilkan. Ini penting untuk menilai seberapa kuat hubungan antar item dalam dataset. Dan yang terakhir yaitu waktu komputasinya. Jadi digunakan untuk mencatat waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing algoritma untuk menyelesaikan analisis. Efisiensi waktu sangat penting, terutama ketika berhadapan dengan dataset yang besar, karena dapat mempengaruhi kecepatan pengambilan keputusan gitu. Nah, untuk slide ini terdapat hasil dan pembahasannya. Jadi dari hasil proses asosiasi data mining menggunakan algoritma a priori. Yang pertama itu tahapannya kombinasi dua item set algoritma a priori. Jadi pengujian akan dilakukan menggunakan kombinasi dua item set dengan support 0,05 dan confidence 0,5. Berikut perintah script yang digunakan. Aturan AP2 lebih besar a priori atau yang berisi data yang sudah di trust dan parameter sama dengan list yang berisi supportnya 0,05 dan confidence-nya 0,5. Setelah itu untuk melakukan proses melihat datanya dari support dan confidence yang sudah ditentukan menggunakan script berikut. Jadi scriptnya terdapat di gambar satu, yaitu hasil inspect algoritma a priori dengan dua item set. Dari hasil support 0,05 dan confident 0,5 diperoleh tiga rules sebagai berikut. Jika pelanggan membeli B11428575 atau set oil filter NX, kemungkinan akan membeli juga Z9900000333 atau BMW engine oil dengan nilai support 0,05478769 dan confident yaitu 0,86017990. Dan poin yang kedua, rules yang kedua, jika pelanggan membeli B83.12.5.A1A.683 washer cleaner, kemungkinan akan membeli juga Z990000000333 atau BMW engine oil dengan support 0,06005985 dan confidence 0,8297244. Dan rules yang ketiga, jika pelanggan membeli B83.12.2.298.203 atau cleaner, kemungkinan akan membeli juga Z990000000333
BMW engine oil dengan support 0,05806498 dan confidence 0,78509000. Dan ini untuk hasil dan pembahasan yang selanjutnya. Dan yang kedua ini kombinasi tiga item set algoritma a priori. Ini terdapat tiga hasilnya. Yang pertama hasil nomor 9 yaitu jika pelanggan membeli set oil filter MX dan washer cleaner, maka membeli juga BMW engine oil dengan support 0,01132801 dan confident 1,00. Dua, rules kedua, hasil nomor 7 yaitu jika pelanggan membeli microfilter dan engine oil dan washer cleaner, maka akan membeli juga BMW engine oil dengan support 0,01524651 dan confident 0,99375000. Hasil nomor 10 yaitu jika pelanggan membeli set oil filter BX dan washer cleaner, maka akan membeli juga BMW engine oil dengan support 0,01005460 dan confident 0,99295577. Dan yang ketiga, kombinasi 4 item set algoritma a priori. Jika pelanggan membeli set oil filter MX dan battery remote, kemungkinan juga akan membeli BMW engine oil. Terus kedua, jika pelanggan membeli set oil filter MX dan BMW engine oil, kemungkinan juga akan membeli battery remote. Yang ketiga, jika pelanggan membeli microfilter dan BMW engine oil, kemungkinan juga akan membeli set oil filter MX dengan support 0,01090054 dan confident 0,708333. Yang keempat, jika membeli set oil filter MX dan battery remote dan BMW engine oil, kemungkinan juga akan membeli microfilter dengan support 0,01090054 dan confidentnya 0,86440068. Dan untuk evaluasinya, hasil a priori menemukan frequent item set dan rules, namun membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama pada dataset besar. Hasil ECLAD menghasilkan frequent item set dan rules yang serupa dengan waktu komputasi yang lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, kesimpulannya dari evaluasi ini, ECLAD lebih direkomendasikan untuk dataset transaksi besar karena efisiensi waktunya. Dan untuk ide pengembangannya, untuk pengembangan ide risetnya itu yang pertama mengintegrasikan algoritma FPGAU untuk efisiensi komputasi yang lebih tinggi. Dan yang kedua membangun sistem rekomendasi produk otomotif berbasis association rule. Yang ketiga mengkombinasikan ECLAD dengan clustering, misal K-means untuk segmentasi konsumen. Dan yang keempat melakukan temporal analysis untuk memahami pola pembelian berdasarkan bulan atau tahun. Dan untuk kesimpulannya, algoritma a priori dan ECLA sama-sama efektif dalam menemukan pola asosiasi produk.
ECLAD memiliki keunggulan waktu komputasi yang lebih cepat sehingga cocok untuk data besar. Dan riset ini bermanfaat untuk strategi penjualan bundling promo dan layout showroom BMW Semarang. Dan Association Rule Mining terbukti mendukung pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making dalam bisnis otomotif. Baik, sekian dari presentasi jurnal saya. Terima kasih atas perhatiannya.